Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah IPA lanjut PGMIB semester 4 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri Amalia Oktanugreni, Ari Nur Azizah, Niswatul Manfaati, Fadia Azahra, dan Sofyan Nurul Aini. Kami akan melakukan praktikum-praktikum sederhana mengenai konsep sifat-sifat suatu zat. Langsung saja, selamat menyaksikan. Akan menjelaskan mengenai perbedaan pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa saja sih wujud benda? Secara umum, wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap wujud benda memiliki sifat-sifat yang dapat membedakan suatu benda dengan benda yang lain. Apa sih benda padat? Benda padat adalah suatu benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap. Walaupun benda padat dipindah-pindahkan, maka bentuknya akan tetap. Misalnya ada batu yang dimasukkan ke dalam mangkok kecil, maka bentuk batu akan tetap. Contoh benda padat yang ada di sekitar rumah yaitu mangkok kecil, batu, sendok, gelas, vas bunga. Apa sih benda cair? Benda cair adalah suatu benda yang memiliki volume yang tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah menyesuaikan tempat atau wadah untuk meletakkan benda cair tersebut. Misalnya ada air yang dimasukkan ke dalam botol minum, maka bentuk air akan mengikuti botol minum. Contoh benda cair yang ada di rumah yaitu air putih, minyak goreng, kecap, dan sirup. Apa sih benda gas? Benda gas adalah suatu benda yang volumenya selalu berubah-ubah mengikuti tempat atau wadahnya. Contoh benda gas yang ada di sekitar yaitu udara yang kita tiup, oksigen yang kita hirup, dan uap air. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Di sini saya sudah menyediakan botol aqua, mangkuk, gelas, teko berisi air, 3 buah spidol, dan 1 buah plastik. Yang pertama adalah sifat benda padat. 3 spidol ini akan saya masukkan ke dalam botol aqua, mangkuk, dan gelas. Dapat kita lihat ketika spidol ini bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadah, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tidak berubah atau tetap. Kemudian yang kedua adalah sifat benda cair. Di sini saya memiliki teko berisi air. Kemudian saya akan menuangkannya ke dalam botol aqua, mangkuk, dan gelas. Dapat kita lihat bahwa bentuk air dipengaruhi oleh wadahnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bentuk benda cair selalu berubah mengikuti wadahnya, akan tetapi volumenya tidak berubah atau tetap. Sifat benda cair juga mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Saya akan menuangkan air dari botol aqua ke dalam mangkuk. Dapat kita lihat bahwa benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, benda cair juga meresap melalui sela-sela. Contohnya, air naik dari tanah, dari akar melalui pembuluh tanaman. Kemudian yang terakhir, sifat benda gas. Di sini saya memiliki plastik yang belum berisi gas atau udara. Kemudian saya akan mengisinya dengan gas atau udara.
Dapat kita perhatikan bahwa gas tersebut memenuhi tempat yang ditempatinya. Selain itu, gas juga memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Dapat kita perhatikan, plastik yang tidak berisi udara setelah diisi udara menjadi mengembang, dan volumenya berubah mengikuti plastik tersebut. Percobaan sederhana mengenai adhesi dan kohesi. Sebelumnya, kita mengenal pengertian sederhana terlebih dahulu dari adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang berbeda jenis, sedangkan kohesi adalah kebalikannya, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Langsung saja pada percobaan kali ini, kita memiliki alat dan bahan yang pertama yaitu sendok, yang kedua 2 wadah air mineral, ada minyak dan juga air, dan yang terakhir yaitu bubuk kopi. Langsung saja pada percobaan pertama, kita akan menuangkan di masing-masing gelas wadah air mineral ini sebanyak 100 ml. Setelah itu, pada gelas pertama kita akan campurkan bubuk kopi, dan pada gelas 2 kita akan campurkan minyak. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita bisa lihat perbedaan dari gelas 1 dan gelas 2. Gelas 1 ini merupakan contoh dari peristiwa adhesi, yaitu bisa kita lihat di sini ada tarik-menarik antar partikel-partikel yang berbeda jenis, yaitu partikel zat padat, bubuk kopi, dan partikel zat cair, yaitu air. Lalu yang kedua, pada foto gelas yang kedua ini bisa kita lihat ini merupakan contoh peristiwa kohesi karena terjadi tarik-menarik antar partikel yang sejenis, di mana bisa kita lihat air dan minyak tidak dapat bersatu. Jadi, botol 1, percobaan bubuk kopi dan air merupakan contoh dari peristiwa adhesi karena ada tarik-menarik molekul partikel yang berbeda jenis, dan pada gelas 2 merupakan contoh peristiwa kohesi karena terjadi tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Maka dapat kita simpulkan pada percobaan air dan minyak ini tercampur karena gaya kohesi lebih kuat daripada gaya adhesi. Sedangkan pada gelas 1, percobaan bubuk kopi dan air, warna berubah menjadi warna coklat karena kohesi lebih lemah tarikannya daripada adhesi. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai tekanan zat dalam air. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah botol yang sudah dilubangi sebanyak 3 lubang yang sama besar dan sejajar, kemudian air secukupnya. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam botol yang sudah dilubangi tadi. Lalu amati air yang keluar dari 3 lubang tadi. Kesimpulan pada pengamatan kali ini adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan jauh dekatnya dinamakan tekanan hidrostatis. Hidrostatis adalah tekanan zat cair yang berada pada suatu wadah. Tekanan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman zat air, massa jenis air, dan percepatan gravitasi. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan percobaan yang sudah dilakukan. Semakin tinggi lubang dari dasar wadah, maka semakin kecil tekanannya, dan semakin dekat lubang dengan dasar wadah, maka semakin besar tekanannya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep tenggelam, terapung, dan melayang menurut prinsip hukum Archimedes. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui nih, bagaimana sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes mengatakan, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya apung ini menyebabkan berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan menjadi lebih ringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan sebuah praktikum sederhana yang bisa kita coba di rumah. Kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam gelas kedua.
Dan kita masukkan 4 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Jika sudah kita aduk sampai larut, kemudian kita perlu memasukkan 1 per 1 telur ke dalam gelas-gelas tersebut. Kemudian kita masukkan telur yang terakhir ke gelas ketiga. Dapat kita amati pada gelas pertama, telur tenggelam. Hal ini karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka posisi telur akan tenggelam. Pada gelas kedua dapat kita amati bahwa posisi telur melayang. Hal ini disebabkan karena massa jenis telur seimbang dengan massa jenis zat cair. Dan pada gelas ketiga dapat kita amati bahwa posisi telur mengapung. Hal ini disebabkan karena massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis telur. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa larutan garam dapat memperbesar massa jenis suatu zat cair. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for your beautiful eyes and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.